Perkenalkan, nama saya Hairuni Salatuwo, NIM 21120019. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 211220007. Perkenalkan, nama saya Muhajir Kalasang, NIM 2112200115. A. NKRI sebagai bentuk negara kesatuan. Negara merupakan terjemahan dari kata asing, yaitu dari bahasa Inggris state, stat Belanda dan Jerman, atau Etat Prancis. Sedangkan pengertian secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan, didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen, persatuan, dan keadilan. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 dengan bunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten, dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami fungsi NKRI, tujuan, serta latar belakang terbentuknya NKRI, sehingga kita akan menjadi bijak dalam mengambil keputusan di setiap persoalan kenegaraan sebagai warga di negara demokrasi. NKRI sebagai bentuk negara dan latar belakangnya. Negara kesatuan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah, hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Baik, langsung saja. Pasal 18 Undang-Undang 45 menyebut bahwa 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dengan mengurus sendin urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur,
bupati dan wakil kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokrasi. 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan pengaturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Adapun Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI disebut pula sebagai Nusantara, yang berarti negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan Sabang hingga Merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dan unsur-unsur yang memang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, negara persatuan merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi. Bagi misalnya seperti negara Senkat, satu pemerintahan, satu tertib hukum, yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa, yaitu Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai ragam suku, adat istiadat, agama yang berbeda-beda, dan terdiri atas beribu-ribu pulauan wilayah Nusantara Indonesia. Namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan yang tercermin dalam suatu ikatan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu juga, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, tujuan NKRI. Sebuah negara yang merupakan organisasi memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Beberapa ahli kenegaraan berpendapat mengenai tujuan negara seperti berikut. Menurut Plato, tujuan negara ialah mewujudkan kesusilaan manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Menurut Rousseau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang dan mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin. Sementara menurut Sun Yang dan Machiavelli, tujuan negara untuk memperluas kekuasaan sehingga rakyat wajib mau berkorban untuk kejayaan negara. Menurut ajaran Sokrates, tujuan negara merupakan mencapai hidup yang tentram, damai, dengan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari beberapa pengertian tujuan negara yang disampaikan di atas, tujuan negara dibagi menjadi dua, yakni tujuan esensial yang mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, tujuan fakultatif menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum. Sedangkan tujuan NKRI memiliki tujuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi NKRI yaitu Miriam Bodiarjo berpendapat bahwa setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi NKRI yaitu 1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan masyarakat. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan untuk menjaga serangan negara luar. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.